pertanyaan ini mungkin kalau kecut, no? Apa hukumnya nikah setelah hamil 2 bulan? Bagaimana pendapat Abu bila seorang istri melarikan diri dan si istri tersebut menikah lagi? Apa yang harus dilakukan si suami yang tinggal itu? Apakah dia mentalaknya atau tidak? Tolong jawaban Abu. Saya seorang besi. Apakah saya bertanggung jawab atas maksiat yang dilakukan oleh warga saya ataupun tidak? Seandainya memang saya bertanggung jawab, langkah apa yang saya lakukan supaya saya terlepas tanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala? Tolong penjelasan dari Abu. Terima kasih. Hukum nikah seorang wanita yang sudah hamil 2 bulan. Perledan yang lihat atau hamil? Calon suami. Karena hukumnya sama. Calon suami yang menghamilkan adalah orang lain. Hukumnya sama. Nikah sah, perbuatan haram. Info mungkin, info. Menikahkan seorang wanita hamil sebelum nikah, hukum nikah sah apabila mencukupi syarat. Karena syarat sah nikah sangat ringan. Sebagaimana saya katakan tadi, boleh di warung kopi, yang penting hadir 2 orang saksi dan wali, jadi 3 calon suami saja. Tentang calon istri mengandung tidak dipermasalahkan, tidak jadi syarat seorang istri belum mengandung, karena syarat. Tetapi karena ada efek yang paling besar, yaitu setelah kita dinikahkan dalam keadaan hamil 2 bulan, orang pada menyangka anak itu anak hasil setelah nikah, padahal anak itu di luar nikah. Kalau dia perempuan, yang laki itu disangka ayahnya, padahal ajnabi, aurat harus tutup, tersentuh haram, wali nikah tidak boleh. Kalau anak itu laki-lakinya nama masalah dengan ma anak droy. Sorry kalau anak laki-laki dengan ibu nggak apa-apa, itu ibunya. Yang masalah kalau anak perempuan, laki yang disangka ayahnya itu bukan ayahnya, itu efeknya ke depan. Maka haram perbuatan menikahkan seorang wanita dalam keadaan hamil. Tetapi nikahnya sah karena cukup syarat. Ini masalah betul. Karena yang setelah haram tidak ada sah. Karena di dalam undang-undang ilmu usul, haram itu di satu sisi, sahnya di sisi yang lain. Sahnya ditinjau melengkapi syarat dan rukun. Haram karena perbuatan yang terlarang, ada efek samping yang membahayakan ke depan. Maka yang terlebih baik apabila dilaksanakan nikah tersebut harus diwasiat kepada sekampung, wasiat berantai. Artinya harus turun-temurun mewasiatkan bahwa apabila perempuan ini melahirkan anak, anaknya itu bukan anak suaminya, anak di luar nikah, supaya masyarakat tahu. Dari generasi ke generasi harus wasiat mewasiati. Kalau tidak, semua jadi dosa. Jadi yang dosa itu hanya wali dan saksi saat mengadakan nikah, dan calon suami apabila dia telah tahu
karena perbuatan dia sendiri atau perbuatan orang lain, dia tahu calon istrinya sudah hamil 2 bulan. Demikian. Istri lari itu lari pagi apa lari ya? Kalau seorang istri meninggalkan suami, baik berjalan kaki, naik mobil, nggak usah lari lah. Hukumnya haram, nusyud, durhaka terhadap suami, gugur giliran. Kalau suami punya istri lebih dari satu, enggak ada berhak untuk giliran pulang kepada istri yang minggat dari rumah. Nusyud, gugur nafkah tidak wajib. Yang pertanyaan tadi, mana yang baik oleh suami, diceraikan ataupun tidak diceraikan? Ini terserah kepada suami. Apa bisa berbaik kembali? Kalau tidak bisa, ya alangkah baik diceraikan supaya istri ini halal bagi laki-laki yang lain yang mau kepada dia. Kalau tidak diceraikan sampai kiamat pun tetap istri dia. Ini yang jadi masalahnya. Perempuan tersebut karena ada orang yang ngajak kawin, ya kawin terus. Iddah tidak lalu, cerai belum dengan istri yang pertama, sudah punya suami yang kedua. Ini zina terpimpin. Kalau dulu ada demokrasi terpimpin, ini zina terpimpin. Tidak ada orang yang rebek karena ada surat nikah. Kalau WH datang terpaksa pulang, ada surat nikah di KUA, adapun kalau di sana pada kami istilahnya tengku balegiri, nikah siri, nikah di bawah tangan, tidak ada wali. Ya. Seorang pemimpin, rakyatnya berbuat maksiat. Ini tergantung kepada kondisi pemimpin itu membiarkan diam saja gimana. Karena seharusnya kita sebagai pemimpin di tingkat yang paling rendah, visi. Apabila rakyat kita berbuat maksiat, kita punya atasan. Kalau kesi atasannya mukim, di sini masih ada mukim, ada kan? Nah, gesi melapor kepada mukim, atasannya camat, sampai kepada camat akan rapat dengan muspika, ada kepala polisi sektor, kapolsek, ada dan ramilnya, ada KUA-nya, berembuk bagaimana kita tangani maksiat yang ada di desa tersebut dari hasil laporan Pak Isi. Itu sudah lepas tanggung jawab. Kalaupun tidak sanggup digrebek, dihilangkan maksiat itu secara sendiri. Kalau kesi punya kekuatan, di kampung itu ada 28 dan sebagainya, ada pemudanya, berhasil dihilangkan maksiat tersebut, itu alangkah baik. Kalau tidak sanggup, jalurnya yang demikian, melapor kepada atasan sudah di tingkat kecamatan, sudah ada polisi, tentara dan camat serta KUA. Itu terlepas daripada tanggung jawab. Sebaliknya, kalau bisi diam-diam saja, nunggu giliran, kadang-kadang nunggu dapat tunjangan daripada orang yang berbuat maksiat, itu ikut berdosa.